Halo, saya Husein Ja'far Al-Hadar dan Pendeta Yeri Patina Sarani. Kali ini kita bukan karena ada apa-apa. Iya, bukan karena ada isu-isu yang aneh-aneh, meresahkan dan memisahkan. Nah, kali ini kita mau nobar aja, nonton bareng Habib dan Pendeta atas 10 film. Yang 10 film ini saya dan Pendeta Yeri akan rekomendasikan. Iya, betul. Ini perdana ya, Bib ya? Perdana. Habib dan Pendeta merekomendasikan 10 film 10 film terbaik untuk kalian tentang toleransi beragama. 10 film ini nantinya kalian bisa tonton di YouTube-nya Wahid Foundation yang menginisiasi pembuatan film ini yang disupport oleh UNDP dan Google. 10 film ini menjadi sangat menarik bukan hanya filmnya tapi kreatornya, karena kreatornya adalah anak-anak muda Indonesia dan media-media Indonesia yang berdedikasi dalam moderasi beragama di Indonesia. dan cukup relate kayaknya dengan kehidupan hari-hari ya, Bib ya? Kehidupan hari-hari kita. Iya. Ini sebenarnya sesuai dengan yang aku dan Pendeta Yeri selalu ajak kepada kalian, bahwa potret Iya, toleransi betul. di sekitar kalian, jadikan foto, video, Iya, film, Iya, betul. atau apapun yang bisa kalian karyakan dari toleransi yang ada di sekitar kalian, agar suatu hari toleransi tidak lagi menjadi sesuatu yang luar biasa, karena di mana-mana kita melihat potret toleransi. Iya. Nggak lagi viral tuh. Nggak lagi viral. Foto pendeta duduk sama Habib, Iya, foto biksu nuangin air wudhu kepada ustadz Iya. dan lain sebagainya. Betul. Nah, oke, kita akan masuk ke film pertama. Film pertama yang kita tonton dan kita rekomendasikan berjudul Ar-Rahim. Keluarga adalah segalanya bagiku, meskipun kami bukan dari keluarga yang terpandang. Sebagai anak perempuan satu-satunya, Film ini bercerita kedua orang tua tentang memastikan seorang bahwa diriku anak tidak bernama satu Arum apapun. Namaku Arum. bersama keluarganya di satu desa yang tiba-tiba ada tetangga baru yang mereka seorang penghayat kepercayaan. Arum dan ibunya menerima tetangga baru ini meskipun berbeda dengan mereka dengan penuh kehangatan. Tapi masalahnya pada si ayah yang menganggap kehadiran tetangga baru yang merupakan penghayat kepercayaan ini adalah ancaman, karena bisa akan memberikan pengaruh yang buruk bagi agama mereka sekeluarga dan agama orang-orang yang ada di desa itu. Nah, Bang Yeri dulu, gimana tanggapannya setelah nonton film ini, Bang? Iya, pertama kita mesti sadar bahwa kita nggak bisa menentukan sebenarnya siapa yang jadi tetangga kita gitu kan, ya kan? Bisa orang siapa aja, kita nggak bisa menentukan, meskipun bisa dikondisikan, tapi kan nggak bisa serta-merta kita menentukan siapa yang tinggal di sebelah kanan dan kiri. Nah itu sebabnya kalau saya lihat dari film ini nih, kita nggak bisa pertama ya, Bib, hidup dalam asumsi. Iya, jadi kalau kita biarkan asumsi pikiran kita berkembang bahwa yang berbeda ini nanti akan menjadi sebuah masalah dan sebagainya, maka kita akan termakan sama asumsi kita dan akhirnya tidak tercipta kerukunan dan kebersamaan. Begitu kalau dari saya. Lalu kedua, kayaknya ini satu pembelajaran menarik bahwasanya yang berbeda itu sebenarnya bukan ancaman gitu. Karena si bapaknya ini ngelihat perbedaan sebagai ancaman. Ancaman nanti akan membawa satu pengaruh, bawa satu ajaran gitu. Tapi sesungguhnya bahwasanya perbedaan itu adalah keindahan di bangsa Indonesia. Dalam kerukunan umat beragama, dalam kebersamaan. Jadi pelajaran yang bisa saya petik nih, Bib, dari film yang pertama ini nih, bahwasanya berbeda bukan ancaman yang harus disingkirkan. Nah biasanya waktu akan membuktikan, biarkan aja waktu membuktikan. Gitu. Jadi perbedaan tidak seharusnya berujung pada perpecahan, tapi persatuan. Betul. Nah, setuju dengan Bang Yeri. Dalam Islam itu kita diajarkan
untuk tidak membangun asumsi atau stigma. Ya. Kita diminta untuk tabayun, langsung bertanya kepada orang yang kita tidak kenal. Ya. Karena kata Sayyidina Ali, seseorang akan cenderung membenci sesuatu yang tidak dia kenal. Iya, betul. Karena itu dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah bilang, kita itu diciptakan berbeda-beda, suku, bangsa, bahasa dan lain sebagainya. Untuk apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Karena dengan saling kenal maka kita akan saling sayang. Betul. Karena tak kenal maka tak sayang. Orang biasanya bilang begitu. Dan kemudian yang kedua, kalau saya Bang Heri, agama itu kan soal kedaulatan. Kita gak bisa membentengi orang lain untuk tidak mempengaruhi kita atau keluarga kita atau masyarakat di sekitar kita. Betul. Karena dari itu yang harus dibangun adalah kedaulatan kita dalam beragama. Diedukasi keluarganya, dirinya dan masyarakat bahwa seperti yang dia yakini sebagai agamanya. Sehingga ketika ada pengaruh apapun tidak berpengaruh karena dia sudah tahu dan yakin kepada agama dan imannya gitu. Itu yang harus dibangun, dan justru dengan keyakinan itu dia akan kokoh dengan iman dan agamanya, dan dia akan toleran kepada orang yang berbeda. Jadi satu indikasi bahwasanya itu mungkin keimanan kita yang belum kuat. Nah, sehingga kita khawatir. Dengan yang berbeda. Karena kalau iman kita kuat, ya harusnya tidak perlu khawatir dengan semua yang berbeda. Betul ya. Dan ini juga sekaligus menurut saya kritik kepada mereka yang berpandangan bahwa yang berbeda, baik agama, suku ataupun yang lainnya, itu adalah buruk. Kadang orang ya, wah itu Kristen tapi baik loh. Nggak tapi, ya Kristen baik itu nggak perlu tapi gitu. Jadi ada asumsi-asumsi yang seperti itu, seolah-olah wah itu Ambon tapi baik loh. Wah itu Madura tapi baik loh. Padahal itu stigma aja, Madura begini, Ambon begini, Kristen begini, Islam misalnya teroris dan lain sebagainya. Itu asumsi-asumsi yang seharusnya kita hindarkan. Nah, oke, kita akan masuk ke film kedua. Ya, film yang kedua ini berjudul Boru Bawa Damai. Diduga terlibat dalam jaringan teroris, seorang perempuan warga Purwosari, Perbalan, Kota Semarang. Ini kisah seorang suami yang dia merantau ke Malaysia dan kemudian pulang-pulang dia buka pengajian dan menyebarkan doktrin-doktrin terorisme atas nama agama, dan kemudian dia melakukan tindak terorisme, merampok bank dan menyerang aparat kepolisian, dan akhirnya ditangkap dengan sangkaan teroris, dan kemudian istrinya juga tersangkut paut. Akhirnya mereka mendapatkan bimbingan keagamaan intensif, selain juga di penjara, barulah kemudian mereka berubah menjadi penganut agama Islam yang penuh dengan cinta dan kedamaian. Menariknya mereka bikin sekolah life skill Al-Hidayah di Deli Serdang, dan masyarakat tentu nggak percaya karena mantan napiter, narapidana tindak terorisme. Tapi lambat laun masyarakat percaya, dan akhirnya sekarang mereka mendakwahkan Islam yang penuh kedamaian, kesantunan, dan sesuai dengan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Nah, Bang Heri, gimana tanggapannya nonton film ini, Pak? Iya, jadi kan memang pencegahan itu menjadi core penting ya, Bib ya. Untuk seseorang bisa terpapar paham terorisme apapun agamanya. Jadi kalau kita lihat ini kan berarti itu terjadi sebuah proses dari yang tidak lalu menjadi seseorang yang memiliki faham, lalu berbuah tindakan dan berdampak besar buat banyak orang gitu. Nah, jadi betapa pentingnya film ini menjadi sarana pencegahan sih. Nah, pencegahan itu jadi gini, Bib. Ada satu budaya di Indonesia, misalnya nih, Bib ya. Saya sakit nih, Bib. Lalu Habib dan teman-teman patungan. Biasanya orang mau tuh solidaritas. Tapi kalau saya bilang gini, saya sehat nih, yuk patungan yuk, biar saya makin sehat, orang nggak mau. Nggak sakit kok patungan. Sebenarnya
celah itulah yang dimanfaatkan banyak orang-orang tidak bertanggung jawab untuk merekrut kalau menurut saya gitu. Jadi kita nggak perlu nunggu terjadi dulu baru berbuat sesuatu, tapi kita harus terlibat dalam peran aktif untuk mencegah di dalam koridornya masing-masing. Saya dalam ranah kekristenan, Habib dalam ranah Islam, dan semua tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Video ini dari kisah nyata menunjukkan bahwa proses menuju seseorang yang akhirnya mampu merusak tatanan kebersamaan masyarakat itu real, nyata, gitu. Dan pencegahan kan kita lihat ya cukup panjang sampai akhirnya dibuat film. Iya. Dan intinya ya kita tidak boleh hanya reaktif, tapi aktif untuk mencegah. Bukan hanya reaktif ketika ada kasus ya Pak. Iya betul. Oke, kalau saya sih melihatnya pertama adalah pentingnya kita membuka pikiran dan hati kita secara luas terhadap segala pandangan dalam keyakinan kita. Misalnya Muslim, pandangan keislaman dalam berbagai madhab, berbagai ulama, berbagai ustadz, habaib, kiai, agar kita tidak fanatik, tidak eksklusif, dan akhirnya menjadi radikal dan teroris. Gitu. Betul. Karena ketika kita sudah menutup diri dan eksklusif, maka kita mudah di-trigger untuk kemudian melakukan tindak-tindak kekerasan atas nama agama. Iya betul. Karena itu seperti yang disampaikan di film ini, dia di-trigger oleh satu ajaran, kemudian menjadi radikal teroris. Betul. Karena itu penting membuka pikiran terhadap berbagai pendapat, agar kita tahu bahwa Islam secara khusus dan agama secara umum itu begitu luas. Dan kita harus yakin bahwa Islam, dan saya yakin semua agama tidak ada yang setuju kepada yang namanya kekerasan, terorisme. Terorisme adalah musuh semua agama. Betul. Apalagi dalam Islam kita jelas bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin. Agama cinta bagi bukan hanya sesama muslim, bukan hanya sesama manusia, tapi lil alamin, bagi semesta alam. Jangankan meneror sesama manusia, seorang muslim itu dalam keadaan perang sekalipun menyakiti binatang dan tumbuhan aja dilarang gitu, melakukan tindak kekerasan. Dan bagi kita ini juga pelajaran untuk selalu memberikan kesempatan kedua bagi para korban. Baik itu korban terorisme, kemudian korban apapun lah. Mereka harus dilihat sebagai korban yang harus diberikan kesempatan kedua. Betul, betul. Karena kadang ketika kita tidak memberi kesempatan kedua, itu yang menjadi jalan untuk dia frustasi dan akhirnya kembali kepada kelompok-kelompok yang mengajarkan kekerasan dalam beragama, sehingga dia ke-trigger lagi. Betul. Mirip ini sih sebenarnya Bib, dalam masalah penyalahgunaan narkotika. Ketika seseorang sembuh, kadang menghadapi stigma negatif dari masyarakat gitu, sehingga mereka seakan-akan tidak punya alasan untuk bertahan dan berjuang, dan cenderung kembali ke pola hidup dan kehidupan yang lama, yang jadi kelam itu. Iya, jadi memang kita perlu memerangi juga stigma negatif sehingga mereka ini punya kesempatan kedua dan bahkan bisa merajut kembali masa depan mereka, tentunya yang lebih baik dan tentunya juga bersama-sama dengan kita. Dan sekarang tuh untuk kita ke-trigger oleh pandangan-pandangan tertentu, kadang nggak perlu kita ke luar kota atau luar negeri, betul. Melalui media sosial, di dalam kamar. Ada orang yang orangnya baik, tapi tidak bersosialisasi, kemudian ke-trigger oleh satu pandangan, maka kemudian dia menjadi radikal dan teroris gitu pada akhirnya. Karena itu seperti cerita orang-orang yang direkrut oleh ISIS ke Suriah, Bang Jerry, itu kan rekrutmennya dari Facebook awalnya. Karena itu kita juga jangan mau terjebak dalam echo chamber atau ruang dengung di media sosial. Hanya mencari pembenaran bukan kebenaran. Hanya masuk dalam satu pandangan yang itu aja. Penting mendengarkan juga orang-orang yang berbeda pandangan dengan berarti kita. Mencari tahu source-source yang sehat, yang murni. Benar. Ya, sebenarnya itu kan
nyari portalnya nggak terlalu susah ya, Bib. Nggak terlalu Tinggal kita susah. punya effort aja untuk mencari arah-arah yang tepat. Betul. Ya. Dan intinya membuka pikiran dan hati untuk mau membaca itu. Karena ketika sudah menutup diri, itu yang repot. Benar. Oke, kita ke film ketiga. Ya, yang ketiga ini film berjudul Berbeda Tetap Keluarga. Menceritakan seorang pasangan suami istri bernama Ahmad dan Putu, di mana Putu ini memiliki ibu yang beragama Hindu, berbeda dengan Putu yang seorang muslimah. Dan kemudian diperlihatkan di sana ketika Putu dan Ahmad mengunjungi ibunya, relasi mereka walaupun berbeda agama antara menantu, anak yang sesama keduanya muslim dengan ibu yang Hindu ini sangat baik. Ibunya membantu anaknya menyiapkan mukena ketika sholat. Anaknya membantu menyiapkan hari raya Galungan bagi ibunya yang beragama Hindu. Nah, kalau saya sih ini mengingatkan saya kepada surat dalam Al-Quran Al-Mumtahanah ayat ke-8, di mana Allah katakan Allah tidak melarang kamu wahai umat Islam untuk berbuat baik kepada non-muslim siapapun mereka yang mereka tidak memerangi kamu. Karena itu dari film ini seolah-olah gambaran tentang surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Meskipun kita berbeda agama, tapi kita harus tetap saling menghormati dan saling membantu di hal-hal yang kita memang bisa bersama. Seperti yang sering kita lakukan bersama lah, saya dan Pendeta Yeri. Dalam berbagai hal yang kita bisa lakukan bersama-sama untuk kebaikan bangsa ini, kita bersama gitu. Betul. Banyaklah urusan kita yang bisa dientaskan bersama. Buta huruf, kemiskinan, kesehatan mental, kemudian kewirausahaan bagi anak muda dan lain sebagainya. Jadi berbeda dalam kebenaran, bersama dalam kebaikan. Betul. Jadi ini, dan bagaimanapun Islam mengajarkan walaupun orang tua kita berbeda agama dengan kita, maka mereka harus tetap kita perlakukan dengan perlakuan terbaik. Itu bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Meskipun kalau orang tua menyuruh kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama kita atau melakukan kemaksiatan, kita wajib untuk tidak mengikutinya, karena ketaatan hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada orang tua kalau tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Tapi seberbeda agama pun orang tua kita atau seburuk apapun orang tua kita dalam kemaksiatan, tetap kita harus menghormati mereka dengan penuh. Nah, kalau Bang Eri gimana nonton film ini? Iya, jadi kalau saya ngeliat kan memang di kekristenan tuh juga menaruh kesakralan besar pada institusi namanya keluarga. Begitu. Dan waktu terjadi beda pemahaman atau beda pandangan, bahkan beda agama, harusnya tidak menghancurkan kesakralan dan kehormatan dari keluarga tersebut. Meskipun semua punya iman masing-masing dan berhak untuk tidak melakukan yang jangan sampai melanggar lah seperti itu kan. Nah, ini kan yang sering terjadi sebenarnya dalam tatanan kehidupan ya. Bahwa ketika ada satu anggota keluarga, entah itu anaknya, entah itu orang tuanya memutuskan beda, langsung dimusuhin kan biasanya. Dipecat gitu. Dicoret dari warisan, dimusuhin. Kalau bisa tetangga, keluarga suruh musuhin gitu. Nah, sebenarnya itu bukanlah satu cerminan yang baik sih. Di film ini membuktikan bahwa bersama ya tidak harus sama. Bertumbuh itu bersama gitu. Dan kita tetap harus bisa menghormati orang tua kita, apapun agama dan kepercayaannya, sambil menjaga jangan kita mengkompromikan nilai-nilai juga. Justru kita bisa, ya kalau kita yakinin bahwa keyakinan kita paling benar dan orang tua tidak, ya kita juga bisa memberitakan kebenaran yang secara versi kita kepada orang tua dengan cara yang sehat. Bukan cara dengan misalnya mengkafir-kafirkan atau mendosa-dosakan dan sebagainya, sehingga bisa menjadi sebuah pemandangan yang indah, sekalipun dalam satu keluarga ada anggota-anggota keluarganya yang memutuskan untuk berpemahaman berbeda gitu. Berbaur tapi tidak mesti tercampur. Iya, betul.
minyak dan air bisa berada dalam satu botol, tapi mereka tetap dengan identitasnya sendiri-sendiri. Dan soal berbeda ini kadang bukan hanya urusan agama, kadang perbedaan pandangan sesama muslim atau sesama agama lain bisa bikin keluarga pecah kalau dibumbui oleh fanatisme. Karena itu kuncinya pada hindari fanatisme dan tetap bahwa menjaga keutuhan keluarga adalah pesan dari semua agama apapun yang terjadi. Oke, film keempat berjudul Serawung. Kita rekomendasikan juga film ini. Hidup di tengah-tengah masyarakat, kita tidak bisa sendirian, harus serawung. Karena menceritakan seorang pemuda Kristiani yang hidup di desa yang punya tradisi serawung. Serawung ini berkumpul, dan meskipun dia seorang Kristiani, tapi dia ikut dalam perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan oleh umat Islam di desanya. Ketika hari besar Islam, baik Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya, tahlilan, atau maulidan gitu. Nah, begitu juga sebaliknya, umat Islam ketika acara-acara yang diselenggarakan oleh pemuda Kristiani ini juga hadir dan mendukung, mensupport, sehingga kemudian budaya berkumpul itu tidak lenyap hanya karena perbedaan agama di antara keduanya. Nah, ini karena tentang pemuda Kristiani, Bang Yeri yang komentar pertama. Ini film yang menarik ya, Bib, karena menggambarkan sebenarnya iman Kristiani yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya dalam artian tidak eksklusif. Nah, banyak sekarang orang Kristiani itu sulit berbaur. Tidak mau gotong royong di dalam sekitarnya, tidak mau bersilaturahmi. Dan itu yang menjadi salah satu pemicu juga banyaknya konflik yang terjadi di masyarakat gitu. Gereja buang sampah sembarangan, terus parkir sembarangan, justru masang musik keras pas azan misalnya contoh. Jadi film ini menggambarkan bahwa seorang Kristen yang sejati harus jadi terang dan garam dunia. Terang dan garam dunia. Artinya dia harus menerangi dan menggarami. Dalam artian membawa dampak yang positif sehingga orang-orang di sekitarnya merasa aman, merasa berbahagia, dan merasa diberkati gitu. Jadi ini salah satu contoh yang menarik sih, bahwa sejatinya iman Kristiani harusnya berbaur dan tidak takut dengan perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita, atribut-atribut dan sebagainya, dan bisa menjadi kesukaan gitu loh, buat orang-orang yang sekitar, termasuk yang berbeda keyakinan tentunya. Betul. Ya, dalam Islam pun kita dididik untuk bersosialisasi atau bersilaturahmi dengan siapapun. Karena dalam Islam siapapun itu adalah saudara kita. Kalau bukan karena saudara seagama, dia adalah saudara sebangsa. Kalau bukan karena seagama dan sebangsa, adalah saudara sekemanusiaan. Karena itu kita akan saling silaturahmi satu sama lain. Tetangga itu, kalaupun dia non-muslim, maka dia punya satu hak, yaitu hak untuk dimuliakan dan dikumpuli sebagai tetangga. Oke, baik. Nah itu, maka selama yang dilakukan oleh mereka yang berbeda agama itu bukan peribadatan, di mana orang Islam boleh hadir dan mensupport, maka lakukan itu. Kecuali di hal-hal yang memang peribadatan yang memang dalam doktrin Islam rambu-rambunya sih jelas sebenarnya. Rambu-rambunya jelas. Nah, masalahnya kadang orang nih, misalnya ya Natal ya, dia nggak boleh memang hadir acara Natal. Sebagian juga tidak memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak membangun hubungan baik ketika Natal. Misalnya bisa saling berkirim hadiah, yang itu diperkenankan. Dan ini mengingatkan pada apa yang kita lakukan, di mana saya setiap Natal berkirim hadiah ke Pendeta Yeri. Pendeta Yeri setiap Lebaran berkirim hadiah kepada saya. Bahkan pas Idul Kurban, Pendeta Yeri sedekah 1 ekor kambing kepada saya untuk dititipkan, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini udah step selanjutnya dari sekedar kata-kata tapi aksi. Aksi. Karena kita percaya bahwa toleransi bukan sekedar kata-kata tapi aksi. Ketika seseorang yang berbeda agama duduk bersama, berkumpul, berinteraksi, maka ada kehangatan di sana yang semakin memperkokoh toleransi kita.
Oke, film yang kelima yang kita rekomendasikan berjudul Sailor. Ti, kamu perhatiin gak sih dari kemarin tuh Putri slow respon banget di WhatsApp. Kira-kira dia kenapa ya? Jadi ini film tentang satu komunitas yang bernama Komunitas Musisi Mengaji atau Komuji yang pertama kali hadir di Bandung dan kemudian ada juga di Jakarta. Mereka ini kumpulan musisi yang tetap bermusik tapi mendakwahkan nilai-nilai Islam yang begitu indah dan toleran melalui musik. Dan bercerita tentang terjadi kesalahpahaman, perbedaan pendapat di internal mereka dengan manajer dan lain sebagainya. Dan akhirnya kemudian kesalahpahaman itu dan perbedaan pendapat itu sempat memicu ketegangan sehingga diurai dengan penjelasan saling memahami satu sama lain dan akhirnya terurai dengan baik. Nah, sebelum ke Pendeta Yeri, aku secara emosional dekat dengan Komuji Jakarta. Karena ketika Komuji Jakarta pertama kali berdiri dan menyelenggarakan acara, aku sebagai pengisinya. Bahkan aku disebutnya itu sebagai Ustadz in-house di Komuji gitu. Nah, ini menarik Bang Yeri, Komuji, karena ini musisi yang ingin tetap teguh sebagai seorang muslim, tapi tidak meninggalkan musiknya. Karena mereka meyakini, sebagaimana aku juga, bahwa musik itu tidak halal dan tidak haram. Menjadi halal dan haram tergantung penggunaannya. Kalau digunakan untuk kebaikan, dia halal bahkan berpahala. Tapi kalau digunakan untuk kemaksiatan, dia haram dan berdosa. Nah, terkait dengan yang ada soal pergunjingan, soal prasangka buruk dan perbedaan pendapat, menurut saya ini tantangan dari satu komunitas. Setiap komunitas itu pasti punya tantangan tentang perbedaan pandangan, kesalahpahaman, kemudian yang ini nyeritain yang itu nyeritain yang ini, saling sengkarut di belakang. Karena itu pentingnya kemudian satu komunitas ini untuk saling terbuka dalam segala hal dan saling klarifikasi dalam segala masalah yang ada. Karena fungsi dari komunitas itu adalah mereka ingin membangun satu hal bersama yang diyakini oleh mereka secara sama-sama gitu. Jadi penting untuk mereka kemudian punya sesuatu yang bersama, yaitu forum bersama untuk ngobrol gitu, agar kesalahpahaman itu tidak ada. Karena fungsi komunitas itu adalah untuk mengurai kesalahpahaman yang mungkin ada sebelumnya ketika mereka tidak bersama. Jadi aneh kalau ada komunitas tapi nggak sering berkumpul gitu. Itu yang aneh. Dan saya selalu menyarankan dalam setiap komunitas itu ada perbedaan. Karena perbedaan itu yang bikin mereka akhirnya saling menjaga satu sama lain. Kalau komunitasnya muslim semua atau musik rock semua, akhirnya kalau ada isu desas-desus atau fitnah tentang musik lain atau agama lain, nggak ada yang menjelaskan, nggak ada yang mengklarifikasi, dan mungkin mereka fun aja dengan keburukan musik lain atau agama lain itu karena mereka sama gitu. Nah, kalau menurut Bang Yeri gimana? Iya, saya ngeliat ini kan menarik nih, Bib. Ada irisan antara sakral dan sekuler di dalam satu komunitas. Itu kan menarik. Jadi mungkin base-nya adalah religi, tapi ingin mempertahankan keutuhan dari artnya itu sendiri, which is di sini musik kan. Ya, which is itu mungkin akan menjadi menarik tapi menyebabkan rawan konflik. Ya kan, karena pasti mungkin topik konfliknya mulai mengarah ke irisannya itu. Karena memang nggak pernah mudah. Jadi bersyukur sekali sih film ini mengangkat tema itu supaya orang-orang yang punya kapasitas religi yang kuat juga nggak anti dan takut terhadap industri lah katakan kalau ini ya. Lalu kedua, Bib, dalam perspektif kekristenan sebenarnya mengatur manajemen konflik tuh kayak gini. Dengan siapa kita konflik, kenapa kita konflik gitu, obyeknya gitu. Jadi ketika orang menghadapi satu konflik, biasanya tuh yang diserang tuh dengan siapanya, bukan kenapanya. Sedangkan yang paling sulit dipulihkan adalah dengan siapanya.
mungkin dia menang nih dalam konflik ini. Oke. Dangdut gitu. Iya. Ya, tapi dia kehilangan sebuah persahabatan dan peluang untuk membangun secara personal dari satu tim ini. Iya. Jadi yang harus dijaga kadang-kadang personality satu sama lainnya. Iya. Dan kadang-kadang memang untuk menjaga itu ada pengorbanan, kecuali nilai-nilai sakral dan kebenaran kedaulatan Tuhan, ya itu jelas tidak. Iya. Tapi kadang-kadang disitulah seninya bersama dalam kemajemukan. Jadi film ini merepresentatifkan begitu banyak hal yang relate banget dalam kehidupan ini, gitu. Dan ya pada akhirnya kalau di internal komunitas yang menghalalkan musik saja masih ada tantangan untuk menjaga solidaritasnya, apalagi dengan mereka yang berbeda yang mengharamkan musik. Iya. Nah, ini yang seharusnya jadi pembelajaran bahwa yang di sana juga sebagaimana yang di sini ada perbedaan itu bisa disamakan, Iya, betul. tanpa harus masing-masing menanggalkan keyakinannya. Betul. Yang mengharamkan, yang menghalalkan tetap bergabung. Iya. Dalam perkara musik mereka berbeda, Iya. tapi banyak hal mereka sama, dan yang paling utama mereka sama, yaitu sesama muslim. Iya. Kalau bukan sesama muslim, sesama manusia. Iya. Jadi kan itu titik untuk kumpul. Jadi kayak gedung tuh kan ada titik kumpulnya tuh kalau terjadi gempa. Nah, titik kumpulnya itu di sana. Oh iya, benar-benar. Oke, film yang keenam yang kita rekomendasikan adalah berjudul Pergunu. Kehidupan yang sederhana, tinggal bersama Jadi sang ayah yang ini film bercerita tentang salah satu SMA Kristen yang dia punya murid Islam, walaupun jumlahnya sangat sedikit, hanya 3 orang, dan tidak punya guru agama Islam. Tidak punya guru agama ya. Tidak punya guru agama Islam. Nah, akhirnya si salah seorang guru di SMA ini motornya mogok dalam satu keadaan dan dibantu oleh seorang petani muslim yang punya anak sangat mengerti agama Islam dan bisa jadi guru agama Islam. Akhirnya ketika SMA ini buka lowongan untuk cari guru Islam, si anaknya petani itu jadi yang membantu si guru Kristen yang motornya mogok itu yang masuk di sekolah itu dan membantu sekolah itu. Dan juga ada konflik tentang murid muslim di sekolah itu yang kemudian dikucilkan oleh murid-murid Kristen yang lain, tapi justru si murid muslim ini yang ketika murid Kristen itu kesusahan membantu mereka. Nah, dari Bang Yeri dulu, apa opininya sama film ini? Ya, ini kan fenomena yang relate ya, bahwa dalam situasi tetap ada dalam tanda kutip mayoritas minoritas secara jumlah, dalam artian ini sekolah kan. Ya, sekolah kan sekarang sudah terbagi segmentasi, sekolah Kristen, sekolah Muslim. Ya, Buddha jarang lah, tapi ada. Dan tapi nggak bisa dipungkiri bahwa meskipun salah satu persyaratan untuk masuk ke sekolah tersebut adalah dididik secara agama menurut sekolah tersebut, nah biasanya tetap ada yang beragama lain ikut mendaftar lah gitu katakan. Atau biasanya kasusnya sekolah negeri biasanya kadang di mana mayoritasnya Muslim tapi ada yang Kristen tuh. Di SMA saya dulu, saya SMA kelas 1 kan kelas 1 SMA di SMA negeri. Oke. Itu ada satu teman saya yang Katolik. Nah, ketika pelajaran Islam dia keluar tuh. Tapi keluarnya bukan belajar Katolik, tapi istirahat. Karena sekolah belum menyediakan guru Katolik. Nah, ini yang penting, bahwa kalau menurut saya Bang Eri, nggak ada logika mayoritas minoritas. Jadi walaupun satu orang murid, itu adalah muridmu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Bagaimana kepemimpinanmu atas murid itu, karena itu kamu harus menyediakan guru agama sesuai dengan agamanya. Atau juga ini yang sering tidak mendapatkan perhatian, murid yang berkebutuhan khusus. Kadang mereka kan butuh guru yang khusus juga. Nah, tapi di sekolah tidak disediakan, sehingga mereka kemudian menjadi minoritas karena sedikit gak dikasih perhatian yang khusus. Akhirnya kondisi mereka semakin buruk. Nah, itu toleransi terhadap disabilitas yang juga penting bagi kita. Jadi ketidaksiapan atau ketidaklengkapan dalam institusi pendidikan
dalam memprovide kebutuhan yang majemuk, itu bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan baru di kemudian hari, seperti itu. Dan ini pada akhirnya kalau saya melihatnya, kebaikanmu itu akan terus mengalir. Iya. Dan pada akhirnya kembali kepada dirimu sendiri. Iya, gitu. betul. Dan seperti kata Quran, asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi orang yang kamu benci itu adalah orang yang baik kepada kamu. Iya. Dan bisa jadi orang yang baik dalam anggapanmu padahal dia buruk Iya, sebenarnya iya. sifatnya Betul, dan betul. sikapnya kepadamu. Jadi ya terbukalah pikiran kita, jangan mau Betul. disekat-sekat hanya Jangan mau karena disekat-sekat urusan dan jangan agama. menjustifikasi orang lain. Kalau dalam kekristenan begitu, jangan rendahkan orang lain, karena Tuhan bisa meninggikan orang yang kita rendahkan ada di posisinya di atas kita Dalam untuk sekejap. mengajar dan menegur kita tentang kerendahan hati. Iya, betul. Oke, kita masuk ke film ketujuh. Nah, film ketujuh ini berjudul Story of Vivian. Ada yang bilang, perbedaan bukanlah sebuah pilihan. Film ini menarik karena kisah seorang bernama Vivian yang non-muslim, minoritas di sekolahnya, kemudian dia memiliki kecakapan kepemimpinan dan mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Tapi ketika persaingan dengan calon ketua OSIS lainnya yang kebetulan dia beragama Islam, akhirnya Vivian ini tidak mendapatkan perhatian karena agamanya yang bukan Islam. Iya. Dan akhirnya tapi justru si Vivian ini memenangkan pemilihan ketua OSIS dan dia menjadi ketua OSIS. Nah, dari film ini kalau Bang Yeri gimana melihatnya? Ya, ini kan relevansinya tinggi ya dalam perspektif agama dan pemilihan. Benar. Apapun yang dipilihnya gitu. Benar. Ya, momentumnya, sehingga ketika orang beragama terkadang masuk dalam atmosfer kompetisi, sehingga keagamaannya itu harus berfungsi dengan baik. Dalam artian pastilah mungkin ya dalam hati banyak orang yang beragama ingin dipimpin oleh orang yang agamanya dengan sama gitu ya. Iya. Tapi ketika kita sadari bahwa kita tinggal di bangsa yang dengan kemajemukan yang indah, perbedaan yang luar biasa, dan orang-orang yang punya kompetensi memimpin, skill yang mungkin tidak sama dengan kita, dan itu bukan menjadi sebuah masalah. Karena saya percaya bahwa ketulusan akan jaga kita, ketulusan akan mengcover kita gitu semua. Gitu. Jadi saya melihat video ini adalah representatif bahwa tidak perlu ada ketakutan. Ketika kita dipimpin oleh orang-orang yang mungkin tidak seagama dan sekepercayaan, karena sejatinya iman kita akan tetap kuat, tidak akan berpengaruh apa-apa, bahkan kita bisa berealisasi dan berinteraksi dengan siapapun, termasuk dengan pemimpin atau mungkin bos kita, atau mungkin pemimpin daerah kita, pilot kita, sopir kita, iya, kan? Betul. Ya, itu juga tukang cukur kita, pemimpin kita semua itu kan. Pada akhirnya. Iya. Nah, kalau saya melihat begini, kalau kita merasa lebih nyaman dipimpin oleh seorang yang seagama dengan kita, maka yang harus kita lakukan adalah bukan dengan mengkerdilkan calon lain yang berbeda agama dengan kita, tapi menyiapkan SDM terbaik yang siap berkompetisi dengan SDM lain yang juga baik gitu. Itulah yang diteladankan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menjadi pemimpin Madinah bukan karena beliau seorang muslim dan saat itu muslim mayoritas menjadi penduduk Madinah, tapi karena beliau adalah seorang yang jauh-jauh hari dikenal sebagai Al-Amin, seorang yang sangat terpercaya, di mana ketika semua suku saat itu belum Islam berebut meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya, Nabi Muhammad dengan bijaknya menggelar sorbannya, kemudian meletakkan Hajar Aswad di atasnya, dan semua suku itu diberi kesempatan untuk memegang sorban itu dan meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Jadi modal utama menjadi pemimpin itu adalah kebijaksanaan.
dalam memimpin. Dan itulah yang kemudian akan kita pertanggungjawabkan atas kepemimpinan kita di akhirat kelak. Jadi siapkan diri kita untuk memimpin. Betul. Bukan kemudian bikin konspirasi-konspirasi yang berbasis sentimen keagamaan. Betul. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Dan kalaupun kita memaksakan diri padahal kita gak mampu, yang ada kepemimpinan kita bukan hanya zalim, tapi kita juga akan malu. Karena kita akan tampak bodoh sebagai pemimpin lantaran tidak siap. Karena itu Islam mengajarkan, siapkan dirimu untuk sesuatu yang ingin kamu pegang sebagai amanat. Kepemimpinan itu amanat. Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya tentang segala sesuatu. Jadi kalau kamu gak ahli, jangan mengambil amanat di bidang itu. Oke, film ke-8 ini berjudul Reresi. Ledakan bunuh diri terjadi sekitar pukul 7.15 pagi tadi. Pelaku menggunakan motor masuk menerobos penjagaan meledakan diri menjelang gedung Polres. Ini film yang mengangkat latar Surakarta atau Solo yang seringkali diidentikan dengan kota yang marak intoleransinya di sana. Tapi di film ini stigma itu dibantah karena ada tokoh bernama Kevin dan Abror. Kevin tentu sudah dari namanya kita bisa deteksi seorang Kristiani, dan Abror tentu dia seorang Hindu, enggak dong, seorang Muslim dia. Nah, mereka ini bersahabat, yang satu mengelola masjid, yang satu mengelola gereja, gereja dan masjidnya berdampingan, dan mereka saling bekerja sama dalam kebaikan, di antaranya dalam mengentaskan dan membantu bencana di Semeru pada saat itu. Kemudian mereka juga saling membantu satu sama lain. Mereka juga tetap kokoh dengan keimanannya masing-masing. Walaupun dengerin azan, si Kevin biasa aja, Abror dengerin nyanyian gereja juga biasa aja gitu. Nah, kalau dari saya, ini pertama adalah kritik kepada kita yang sering membangun stigma tentang satu komunitas, satu kota, satu negara yang itu hanya bersumber dari kelakuan dari oknum-oknumnya. Betul. Karena itu kita menjauhkan diri dari stigma itu. Jangan membangun stigma yang buruk tentang siapapun. Lingkup kecil tentang satu keluarga hanya kelakuan anggota keluarganya yang itu tidak merepresentasikan keluarga tersebut gitu. Dan di sisi lain ini menunjukkan bahwa kita meskipun berbeda bisa tetap bersama. Berbeda agama, kita bisa tetap bersama dalam berbagai hal yang bisa kita bersama di luar ibadah tentunya. Ya kita bisa bersama bersama dalam membantu orang yang kesusahan, bersama dalam menangani bencana dan lain sebagainya. Karena pada banyak hal kita punya peluang untuk bersama-sama dalam kebaikan gitu. Dan persamaan dalam kebaikan itu yang membuat interaksi kita semakin tinggi di tengah perbedaan dan membantu kita akhirnya bisa bersama di tengah perbedaan, bisa saling mengenal, saling bertoleransi satu sama lain. Kalau menurut Bang Yeri gimana? Ya, ini menarik ya, Beb, karena kan kekristenan dan Islam lumayan punya semangat dakwah yang cukup kuat ya, sehingga di dalam tatanan masyarakat kadang-kadang irisan-irisan itu terjadi, konflik-konflik juga terjadi. Dengan adanya video ini sebenarnya menggambarkan citra sejatinya di masing-masing agama dan kepercayaan, bahwa kita tetap bisa bersama, tetap bisa membangun kebaikan malah. Sepertinya film ini juga mengarahkan kita untuk tidak hanya menikmati semangat toleransi, tapi juga berkarya bersama. Berkarya bersama. Jadi film ini harusnya membakar semangat kita untuk bisa berkarya bersama, sehingga generasi selanjutnya atau orang-orang bisa melihat bahwa ini loh citra dan gambar asli Indonesia, di mana kebersamaan itu menjadi hal yang sebenarnya lumrah gitu. Dan kemerdekaan Indonesia adalah karya bersama kita. Betul. Dia bukan hanya hasil perjuangan umat Islam,
bukan hanya hasil perjuangan umat Kristen, tapi perjuangan seluruh umat beragama yang ada di Indonesia ini. Ya, film yang ke-9 ini Ragam Wajah Muslimah judulnya. Saya menemui beberapa kejadian dengan orang lain ya, mereka mengira saya bukan muslim. Menceritakan tentang Dewi, seorang tenaga pengajar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang dia seorang penari, tidak berkerudung dan memegang nilai-nilai kejawaannya sebagai budaya dia. Dan karena itu dia sering dianggap muslimah kok gini. Sama sih, saya juga sering begitu. Habib kok gini gitu kan. Hanya karena pakaiannya tidak selaras dengan mayoritas Habib. Padahal karena justru saya punya medan dakwah yang berbeda dengan para Habib secara umum. Medan dakwah saya adalah mereka yang masih tersesat, anak muda yang dengan pakaian dan gaya seperti ini justru mendekatkan saya dan mensukseskan dakwah saya. Nah, makanya kisah Dewi ini relate banget dengan saya, Bang Iri. Bahwa pertama ya, ketika kamu Islam bukan berarti kamu kehilangan identitas-identitas positif lain pada diri. Bahwa kamu orang Jawa, bahwa kamu orang Batak, bahwa kamu orang Madura, bahwa kamu orang Ambon. Bahkan al-adah muhakkamah dalam Islam prinsipnya secara hukum, adat yang baik itu juga menjadi bagian dari ajaran Islam. Karena adat itu kebiasaan-kebiasaan yang positif. Selama tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran substansi dan mutlak dalam Islam yang dasar-dasar. Nah, kemudian juga justru agama dan budaya ini menjadi satu kesatuan. Jadi budaya itu menjadi kendaraan bagi agama dalam mendakwahkan Islam. Seperti Wali Songo yang menjadikan budaya baik tembang atau nyanyian, lagu maupun wayang sebagai medium untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Karena budaya itu seperti gelas dan agama itu seperti air. Gelasnya mau warna apa aja, airnya tetap bening. Yang penting isinya. Gitu. Nah, selanjutnya juga soal nggak berkerudung. Bahkan saya bilang, ke pengajian saya itu nggak apa-apa nggak berkerudung, yang penting harus tetap pakai akal. Karena justru fungsi dakwah adalah mengajak orang kepada kebaikan, dari yang nggak berkerudung ke yang berkerudung. Dan berkerudung atau tidak itu tidak bisa dipaksa. Itu soal pilihan eksistensial, pilihan spiritual. Kita nggak mau orang berkerudung karena terpaksa, karena itu akan menyebabkan kemunafikan. Ketika orang memilih untuk tidak berkerudung, ya kita hormati pilihannya. Dan kalau kamu mau mendakwahkan kepada mereka tentang pentingnya kerudung, justru harus dengan cara yang baik, bukan dengan stigma Muslim kok nggak berkerudung, ya makin nggak berkerudung. Nah itu dan banyak filosofi seperti diceritakan Dewi dalam menari. Dan seorang Muslim diajarkan untuk dia mengambil hikmah atau filosofi dimanapun mereka temui. Bahkan meskipun hikmah itu didapatkan dari duburi kalbi, kata orang Arab, dari pantatnya anjing. Jadi dari manapun ambil hikmah. Kalau Bang Eri gimana, Bang? Ya, dalam perspektif Kristen tuh ada namanya cultural mandat atau mandat budaya. Bahwa salah satu bentuk keimanan kita adalah membangun juga peradaban dan budaya. Dalam artian bukan menggantikan budaya, tapi justru menjalankan kehidupan bersama budaya yang ada sebagai bentuk refleksi kita mencintai Tuhan. Jadi budaya itu bukan sesuatu yang dimusuhi atau dijauhi, sehingga tadinya dia memiliki sebuah budaya yang baik, ketika masuk Kristen semua budayanya dibuang, tapi ada yang mengajarkan seperti itu. Ada. Sama kayak di Islam, tantangannya kalau orang masuk Islam seolah-olah harus ke Arab-Araban. Atau masuk Kristen sama harus ke Yahudi-Yahudian. Ke Yahudi-Yahudian atau ke Eropa-Eropaan. Begitu. Nah, makanya kan kayak kita lihat kalau sebenarnya dalam perspektif kekristenan memang lebih banyak terlihat seperti Eropa banget gitu. Pakai jas, ya kan? Atau
pohon Natal. Iya, lalu ya musiknya kontemporer lah, jarang ada salju-salju. Bahkan pakai gabus. Iya. Biar kelihatan kayak salju. Nah makanya, ini yang juga dari internal kekristenan kadang menjadi sebuah perdebatan gitu, bahwa budaya nggak punya tempat, sehingga, tapi ada masalah nih Bib. Masalahnya ketika tidak menghormati homemade budaya, maka muncullah orang-orang yang menjalankan agama dengan meniru apa yang ada di luar. Iya. Jadi tidak digali dari dalam iya, dirinya. jadi suka banget dengan menu luar gitu. Iya. Ya, dari istilah, dari pakaian, dari cara ibadah. Nah sehingga itu kadang-kadang blunder. Iya. Karena apa? Kita tidak menghormati homemade-nya kita. Iya. Yang sebenarnya kaya banget gitu loh. Atau juga ini, akhirnya ke-trigger pada identitas luarannya saja, tidak masuk ke substansinya. Iya betul. Kayak orang bersorban. Iya. Bersorban itu sunnah adat disebutnya. Sunnah karena adat. Karena adatnya orang Arab bersorban, maka Nabi bersorban. Iya. Nah kita kalau bersorban karena mengikuti Nabi itu baik. Tapi juga ketika kita memilih untuk tidak bersorban karena mau menyesuaikan dengan adat yang ada, misalnya berbelangkon, itu juga baik. Iya. Tinggal ya tahu substansinya apa. Betul. Kayak celana cingkrang itu disarankan oleh Nabi, disunnahkan karena agar kita tidak sombong. Iya. Tapi kalau justru karena cingkrang kita sombong merasa benar, itu kan substansinya berarti hilang. Iya. Akhirnya. Benar. Nah itu, dan kalau dalam Islam juga budaya itu adalah pertanda keberadaan Allah. Karena ayat-ayat Allah kata Al-Quran, fil afaq wa fi anfusihim, di dalam diri kamu dan di semesta, yang di sana ada budaya. Dan Islam sholihun likulli zaman wal makan. Islam itu selaras dengan semua zaman dan semua tempat, yang di dalamnya ada budaya. Oke, kita ke film terakhir, yaitu film ke-10 yang kita rekomendasikan. Oke, film ke-10 ini judulnya adalah Ngelinggi. Salenku keri iki Mas ning kono mau. Jadi mengisahkan seorang perempuan yang kerap pulang malam dan seperti biasa khas Indonesia banget, dicurigai perempuan yang nggak benar. Padahal ternyata dia relawan COVID-19 ketika kenceng-kencengnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, ini juga sesuatu yang di dalam Islam ditentang sekali. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah katakan, hindari prasangka buruk. Bahkan hindari prasangka. Karena sebagian prasangka itu adalah buruk. Prasangka yang diperbolehkan itu hanya dalam bentuk kewaspadaan dan berdasarkan bukti-bukti yang jelas. Jadi secara umum prasangka buruk nggak boleh. Prasangka pun sebaiknya dihindari kecuali ada bukti dan sebagai bentuk kewaspadaan. Kemudian dilanjutkan dalam ayat itu, hindari juga ngegunjing orang lain, dan juga hindari bahkan tajassus. Tajassus itu memata-matai yang sebenarnya nggak ada kecurigaan apa-apa, nggak ada bukti apa-apa, nggak ada hal yang seharusnya dia memata-matai. Cuman ya karena pulang malam dimata-matai aja. Mencari-cari keburukan orang lain. Padahal kita dididik dalam Islam untuk mencari-cari kebaikan orang lain. Kata Imam Ghazali, kalau kamu punya 99 alasan untuk mencurigai buruk orang lain dan satu alasan untuk husnudzon, berbaik sangka kepada orang lain, pilih satu alasan untuk berbaik sangka kepada orang lain itu. Nah ini lagi-lagi soal stigma kepada perempuan. Kalau pulang malam seolah-olah perempuan nggak benar. Padahal yang nggak benar adalah pikiran kita sendiri. Dan dia seorang yang mulia. Dan di dalam Al-Quran diancam sekali, siapa yang menuduh perempuan baik-baik itu tidak baik, maka itu dosanya sungguh sangat besar. Kalau Bang Iri melihat film ini gimana? Ya mungkin sama ya BP. Jadi kekristenan tuh memberikan satu porsi kehormatan untuk seorang wanita. Bahkan ketika seorang wanita itu melakukan dosa. Jadi ada satu cerita, seorang wanita yang kedapatan berzina. Jadi ketangkep basah nih. Lalu dibawa kepada Yesus.
ya agak aneh cerita itu karena yang dibawa wanitanya aja bukan prianya. Iya, Kan kalau iya, berzina kan seharusnya dua-duanya. mana nih laki-laki hidung belang Iya, pengecutnya nih. Gitu. Karena biasanya akhirnya yang laki-laki kabur Iya, gitu. hampir narasi-narasi itu kan pasti perempuannya nih yang wah nih yang harus dibuat pelajaran buat yang lain. Iya. Nah, waktu dibawa kepada Yesus lalu orang penasaran nih apa yang mau dilakukan. Lalu Yesus berkata gini, siapa yang belum pernah berbuat dosa, silakan lempar batu sama perempuan itu terlebih dahulu. Dan akhirnya semua pergi. Lalu Yesus, Karena semua pernah buat dosa. Jangan yang dibawa juga laki-laki yang terkait. Yang terkait gitu. Lalu Yesus berkata pergilah dan tapi jangan berbuat dosa lagi. Artinya padahal Yesus berhak untuk menghukum batu, karena dalam kekristenan Yesus itu terbebas dari dosa. Betul. Jadi kita tidak boleh menempatkan satu stigma negatif kepada seorang wanita, ya, apalagi dalam perspektif film tadi kan yang pulang malam identik. Nah, identik itu sebenarnya apa ya? Persepsi publik itu mengerikan sih. Itu yang harus tujuannya orang beragama dan bertuhan adalah punya filter untuk persepsi publik. Persepsi publik itu mengerikan. Kayak misalnya contoh gini, ada satu orang yang diduga melakukan kejahatan, diduga ya. Lalu satu orang teriak bakar, itu kan persepsi publik. Benar. Yang tadinya berhenti ambil bensin, ambil batu, jadi itu bisa menyebar dengan demikian parahnya persepsi publik itu dilempar akhirnya menjadi satu opini dan akhirnya menyebabkan sebuah kerugian kayak beberapa kasus yang terakhir. Orangnya lari karena dituduh mal, akhirnya digebukin. Karena dia tahu kalau berhenti pasti digebukin dan dia nggak bisa menjelaskan. Betul, gitu. Ini saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pendeta Yeri itu soal provokasi. Betapa bahayanya dan buruknya provokasi. Karena itu Pendeta Jack Manoputi di Maluku sana bikin satu terminologi dan gerakan provokasi perdamaian. Karena provokasi itu identik dengan permusuhan, keburukan, penyerangan, kezaliman dan lain sebagainya. Memprovokasi kedamaian. Nah, pada akhirnya 10 film yang kita rekomendasikan ini adalah film-film tentang provokasi perdamaian. Nah, kita harus juga melakukan berbagai upaya untuk memprovokasi perdamaian. Apa yang bisa kita lakukan? Bikin film, nyebar foto toleransi, nyebar cerita toleransi yang ada di sekitar kita dan lain sebagainya. Kita berharap bingung, share aja link-link video ini. Betul. Kalau bingung, link video ini, 10 video ini yang ketika kalian share, ini akan jadi sedekah bagi kalian. Oke, kalau begitu teman-teman, itu 10 film dan video yang kita rekomendasikan untuk kalian. Nggak usah ngakses Netflix, nggak usah bayar untuk nonton film ini. Kalian cukup ngakses di Wahid Foundation film-filmnya. 10 film untuk menemani bukan hanya kalian, tapi keluarga kalian, rekan kalian, teman kalian, siapapun kalian share film ini agar lebih banyak orang yang toleran, lebih banyak orang yang damai di tengah perbedaan agama tanpa stigma. Terima kasih Pendeta Yeri udah nemenin saya nonton film-film keren ini. Jarang-jarang nih nonton bareng. Ya, nonton bareng. Jarang-jarang nih, akhirnya nobar. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat.